Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh salah satu siswa. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan apalagi di masa pandemi seperti ini, kesehatan ini perlu dijaga dengan makan makanan bergizi, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Serta jangan keluar rumah kalau nggak ada kegiatan penting. Nah, kemudian kita sebelum memulai pelajaran kita nyanyi dulu ya. Nyanyi bersama-sama, nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia adikku, aku berjanji padamu, Oke, saya presensi dulu ya untuk kehadiran pada pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama ada Adib Bintang. selalu bersyukur dengan keadaan yang ada. Kemudian ada Putri Sabila. Hadir. Kalimat motivasinya harus selalu berusaha melakukan sesuatu dengan baik. Oke, kemudian kita sebelum masuk ke pembelajaran ini kita melakukan ice breaking dulu ya, biar gak tegang-tegang banget. Pada hari ini saya ingin ice breaking tepuk semangat. Yuk, silakan bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kemudian saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini ya. Yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa berani menyampaikan siklus hidup hewan pada gambar dengan benar. Kedua, setelah melihat tayangan video, siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait siklus hidup hewan dan tumbuhan dengan tepat. Ketiga, setelah melihat tayangan video, siswa mampu menyampaikan siklus hidup tumbuhan dengan benar. Kemudian keempat, setelah melihat tayangan video, siswa mengetahui urutan siklus hidup tumbuhan dan hewan tanpa kesalahan. Kemudian yang kelima, setelah melihat tayangan video, siswa mengetahui hewan dan tumbuhan langka yang harus dilindungi. Keenam, setelah melihat tayangan video, siswa mampu menjawab di lingkungan pertanyaan terkait hewan. Setiap hewan mengalami perubahan yang sewaktu harus tumbuh. dilindungi dengan benar. Hewan mengalami perubahan dalam hal warna, ukuran, bagian tubuh, perubahan bentuk tubuh, dan penutup tubuhnya. Beberapa hewan berukuran kecil dan terus tumbuh menjadi semakin besar. Contoh, ayam jago sewaktu masih kecil tidak memiliki jengger. Nah, setelah dewasa jenggernya akan tumbuh. Kemudian anak burung sewaktu bayi tidak dapat terbang. Tetapi ketika mengalami pertumbuhan, burung belajar terbang. Kambing sewaktu kecil tidak memiliki tanduk. Tanduk kambing akan tumbuh setelah mengalami pertumbuhan. Coba kalian amati anak ayam yang baru menetas dan anak kucing yang baru lahir. Bagaimana rupa anak ayam dan kucing itu? Apakah anak-anak hewan itu mirip dengan induknya? Mereka mirip dengan induknya kan? Nah, jika ada perbedaan mungkin hanya pada bulu atau rambutnya saja. Demikian pula manusia, ketika baru lahir tidak dapat berjalan dan berbicara. Setelah tumbuh, bayi akan belajar berjalan, bicara dan belajar banyak hal. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang siklus hidup hewan dan tumbuhan, serta akan mempelajari
upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, baik. Jadi kan tadi kan sudah belajar tentang tumbuhan sama hewan yang ada di sekitar kita. Jadi ini Ibu mau membagikan LKPD, nanti dikerjakan. Nanti Ibu kasih petunjuk untuk pengerjaan LKPD-nya. Oke, jadi pada lembar pertama itu kan ada kegiatan ayo mengamati. Terus dalam gambar itu ada gambar apa? Kata. Ya, ada gambar kata. Jadi adik-adik nanti menuliskan apa yang ada dalam gambar tersebut ya. Jadi ibu beri waktu untuk menjawab di LKPD-nya masing-masing. Oke, untuk mempermudah dalam pengerjaan LKPD, Ibu mau menampilkan video tentang pertumbuhan, tentang siklus pertumbuhan makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sebelum Ibu menayangkan video, jadi kita buat kelompok terlebih dahulu ya adik-adik. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dede dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang siklus hidup makhluk hidup. Adapun pembahasan materi kita kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Yang kedua, kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, marilah kita memasuki pembahasan satu persatu, mulai dari daur hidup hewan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup? Jadi, daur hidup hewan adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, daur hidup ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Dan jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar metamorfosis? Apa itu metamorfosis? Ya, jadi hewan itu ada dua ya. Siklusnya ada yang tanpa metamorfosis dengan metamorfosis. Dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Contoh hewan dengan daur hidup tanpa metamorfosis itu ada ayam, ada kucing, ada kambing, ada burung, ada ikan, dan hewan-hewan lainnya. Perhatikan baik-baik ya adik-adik, hewan-hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis. Nah, yang Putri ambil Ada contohnya ayam, itu adalah kucing, ayam.
ikan, burung, dan kambing. Berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Nah, setelah pertumbuhan bakal anak ayam, di dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus. Semakin lama, anak ayam tumbuh menjadi besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Bulu-bulu halus akan berubah menjadi bulu-bulu Jadi seperti itu induknya. siklus hidup Selanjutnya dari akan memasuki ayam. tahap ayam Gitu. dewasa. Setelah dewasa, ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur. Nah, itulah daur hidup hewan tanpa metamorfosis yang dalam hal ini contohnya adalah ayam. Berikutnya, jenis daur hidup yang kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Nah, daur hidup dengan metamorfosis ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah metamorfosis. Nah, dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Apakah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, itulah perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh hewan dengan metamorfosis sempurna. Nah, ada belalang dewasa. Akan tetapi, belalang muda belum memiliki sayap. Kalian bisa perhatikan pada gambar, belalang tersebut belum memiliki sayap. Kemudian, belalang muda akan berganti kulit beberapa kali dan akhirnya tumbuh menjadi belalang dewasa. Nah, ini merupakan tahap telur, kemudian nimfa 1, nimfa 2, dan akhirnya menjadi belalang dewasa. Nah, itulah tahap daur hidup metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami daur hidup. Sebagian besar tumbuhan mengalami daur hidupnya dari biji. Misalnya tumbuhan kacang hijau, jagung, tomat, dan apel. Nah, kalian perhatikan daur hidup tumbuhan berikut ini ya. Daur hidup tumbuhan berawal dari biji. Biji tumbuhan dapat tumbuh dengan baik jika jatuh di tanah yang lembab. Nah, biji ini akan menyerap air sehingga kulit biji pecah. Dari dalam biji akan muncul akar dan tunas. Kemudian, biji lalu tumbuh menjadi kecambah. Nah, pada tahap ini disebut dengan kecambah. Kecambah akan terus tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan yang sudah memiliki daun dapat melakukan fotosintesis. Nah, kalian tahu bahwa fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa nantinya dapat menghasilkan bunga dan juga biji. Nah, biji yang jatuh ke tanah yang lembab akan tumbuh kembali menjadi tumbuhan yang baru. Nah, itulah tahapan daur hidup pada tumbuhan. Selanjutnya, kita sudah membahas tentang daur hidup hewan dan juga daur hidup tumbuhan. Maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Keberadaan hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan agar tidak punah. Nah, ada pun caranya, yaitu yang pertama dengan cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Pelestarian dapat kita lakukan secara in situ atau dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya yaitu cagar alam. Pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ, artinya dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu tempat penangkaran.
jadi ini pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu dilakukan dengan secara in situ dan ex situ. Tumbuhan langka, contohnya ada bunga bangkai, ada bunga rafflesia, dan ada bunga cendana. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara Nah, cara pelestarian yang kedua bisa dengan cara mengembangbiakan hewan dan tumbuhan langka itu. undang-undang perlindungan Dan yang ketiga, dari pemerintah sendiri bisa dengan menetapkan undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan. melestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi tadi ibu kan sudah membagi kelompok kan. Nah, dan tadi kan adik-adik sudah melihat tayangan video tentang siklus makhluk hidup, siklus hidup hewan dan tumbuhan. Jadi sekarang adik-adik mengerjakan RKPD dengan diskusi bersama kelompoknya ya. Ibu beri waktu untuk diskusi, lalu setelah diskusi nanti hasilnya dipresentasikan ke depan ya. Ya, Ya. Oke, sesi diskusi sudah selesai. Sekarang adik-adik membacakan hasil diskusi ke depan ya. Boleh dibacakan oleh teman-teman kelompok atau dibaca bersama-sama. Silakan. apa yang kamu ketahui tentang gambar katak di atas? Terdapat gambar telur katak, beruku tanpa kaki, beruku ada kakinya, katak kecil dan katak besar. Oke, halaman selanjutnya. Itu kan ada gambar tanaman tomat, gambar belalang, sama gambar ayam. Terus siklus hidupnya gimana? Siklus hidup ayam dari telur, anak ayam, dan ayam dewasa. Siklus hidup belalang, telur, belalang muda ada yang belum punya sayap dan ada yang sudah punya. Belalang dewasa. Siklus hidup tanaman tomat, biji, akar atau tunas, kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa. Tumbuhan langka, bunga rafflesia, hewan langka, badak berbula satu, harimau Sumatera. Oke, baik, terima kasih Putri. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu kepada Putri. Yeay. Oke, jadi tadi pada ayo mengamati gambar katak ya. Tadi Putri kan menyebutkan katak besar. Jadi itu lebih tepatnya katak dewasa ya. Tuh. Jadi nanti diperbaiki lagi LKPD-nya, nanti dikumpulkan ke dulu ya. Ya, Bu. Nah. Baik, anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari tentang beberapa siklus makhluk hidup. Apakah pembelajaran tadi menyenangkan? Menyenangkan karena bisa melihat video. Wah, berarti Mbak Putri suka ya belajar menggunakan video karena banyak animasi yang menarik di dalamnya. Apakah masih ada materi yang belum dipahami? Sudah paham. Ya, baik. Ternyata pembelajar menggunakan video tadi menjadikan adik-adik mudah ya dalam memahami materi. Coba simpulkan, tadi kita mempelajari tentang apa saja. Siklus hidup hewan itu ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Siklus hidup tumbuhan. Nah, betul sekali. Jadi, siklus hidup tumbuhan itu siklus yang dimulai dari biji, lalu berkembang menjadi akar atau tunas, terus berkembang menjadi kecambah, berkembang lagi menjadi tumbuhan muda, dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Dan juga siklus hidup hewan itu ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
Hewan yang meliputi metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan lain-lain. Dan metamorfosis yang tidak sempurna yaitu ada belalang, jangkrik, kecoa. Baik, kita sudahi saja pertemuan hari ini. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dulu ya. Gundul pacul cul gembelengan, nyunggi wakul kul gembelengan, wakul lempang sekone jadi sakan, wakul lempang sekone jadi saklatan. Karena sudah menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudahi pertemuan pada pembelajaran kali ini. Sekian, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.